Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Miss Lee dalam pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang pembagian dengan satu angka. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang aturan pembagian ya, friend ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang pembagian dengan satu angka. Oke, perhatikan materi yang Miss Lee jelaskan berikut ini. Pertama, yaitu kita akan belajar pembagian. Pembagian ini sudah kita pelajari dari kelas 2, 3, dan sekarang kelas 4. Apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada sisa. Pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Oke, ini adalah pengertian dari pembagian. Selanjutnya, coba kita kerjakan soal berikut. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita masuk ke notasi pembagian dulu. Notasi pembagian itu biasanya dilambangkan A dibagi B sama dengan C. Di mana A ini disebut atau kita misalkan A itu adalah bilangan 6. Kemudian B itu kita ganti, misalkan diganti menjadi bilangan 2. Maka 6 dibagi 2 hasilnya berapa, Fred? Ya, hasilnya adalah 3. Maka dari sini kita tahu bahwa bilangan notasi A atau angka 6 ini disebut dengan angka yang dibagi. Kemudian notasi B atau bilangan 2 di sini itu disebut dengan pembagi dan notasi C atau angka 3 di sini termasuk hasil bagi. Dengan catatan di mana notasi B atau pembagi itu tidak boleh angka 0. Jadi harus angka 1, bilangan real ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk pembagian itu ada dua cara ya, friend ya, yaitu pembagian dengan cara pengurangan berulang dan pembagian dengan cara bersusun. Oke, nah untuk pembagian dengan cara pengurangan berulang ini hanya berlaku untuk angka yang dibaginya itu sederhana atau untuk angka-angka yang kecil. Misalkan di sini 10 dibagi 2. Karena di sini bilangannya kecil, maka bisa kita lakukan dengan cara pengurangan berulang. Yaitu dimulai dari bilangan 10. 10 dikurang dengan 2, hasilnya adalah 8. Ternyata 8 di sini masih bisa lagi dikurang dengan 2, yang hasilnya adalah 6. Kemudian 6 bisa kita kurang lagi dengan 2, yang hasilnya adalah 4. 4 masih bisa kita kurang lagi, yaitu hasilnya adalah 2. 2 bisa kita kurang lagi, hasilnya adalah 0. Maka kalau sudah 0, maka tinggal kita hitung tanda pengurangannya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Maka hasil dari 10 dibagi 2 itu adalah 5. Ini pembagian dengan pengurangan berulang yang sudah kita pelajari di kelas 3. Berikutnya yang akan kita pelajari sekarang yaitu dengan pembagian dengan cara bersusun atau yang kita sebut dengan porogafit. Nah, untuk pembagian dengan cara bersusun, di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, teman-teman harus hafal dulu perkalian 1 sampai dengan 10. Kemudian, langkah yang kedua, teman-teman harus membagi satu persatu angkanya. Setelah dibagi, kemudian teman-teman menurunkan angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Oke, itu adalah catatannya. Coba misalkan di sini ada contoh 1, misalkan ada bilangan 46 dibagi 2. Nah, Miss, ini kenapa tidak bisa kita kerjakan dengan cara pengurangan berulang? Ini pembagiannya karena angkanya besar. Kalau kita jabarkan satu persatu, itu akan memerlukan waktu yang lama. Maka untuk angka yang besar atau bilangan yang besar bisa kita kerjakan dengan cara bersusun. Seperti tadi, bilangan 46 atau bilangan yang di depan itu yang disebut dengan angka yang dibagi. Angka yang pertama itu harus diletakkan di dalam kurung atau garis bantu. Kemudian bilangan 2 di sini itu disebut dengan pembagi. Karena pembagi itu diletakkan di luar kurung.
Nah, coba kita langsung kerjakan ya, friend ya. Di sini ada lambang pornografit atau tanda bersusun, itu seperti ini. Kemudian bilangan 46 itu kita letakkan di dalam. Ini artinya di dalam, kemudian bilangan 2 itu kita letakkan di luar. Oke, kemudian langkah yang kedua yang kita lihat adalah angka yang 46. Angka yang paling depan angka berapa? Angka 4 atau angka 6? Ya, angka 4. Di sini berarti 4 kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, itu kita dapat hasilnya adalah 2. Atau teman-teman bisa menggunakan alat bantu perkalian 2. 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, dan seterusnya. 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Setelah kita bagi, kita kalikan, friend. 2 dikali 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Maka hasil perkaliannya kita letakkan di bawah angka 4. Kemudian kita kurang. 6, karena di bawahnya tidak ada bilangan, maka tinggal kita turunkan. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Karena 0, maka tidak perlu kita tulis. Kemudian 6 dibagi 2, kita dapat hasilnya adalah 3. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Hasil perkalian kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurang. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Kalau sudah 0, berarti hasil dari 46 dibagi 2, itu hasilnya adalah 23. Nanti kita juga belajar tentang sisa ya, friend ya. Jadi misalkan nanti di bawah sisanya ada 2 atau ada satu angka 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Maka bilangan 1 ini menjadi sisa. Gitu ya, friend ya. Nah, coba lanjut soal berikutnya. Misalkan ada contoh 2. Contoh 2 di sini ada bilangan 75 dibagi 5. Berarti sama caranya, berarti kita letakkan bilangan 75 itu di dalam dan bilangan 5 itu di luar. Kemudian teman-teman bagi dari bilangan yang paling depan. Di sini bilangan yang paling depan adalah bilangan 7 atau angka 7. 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 itu dapatnya 1. Kenapa bisa 1? Didapat dari 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7. Kita cari yang hasilnya kurang dari 7. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 itu hasilnya 10. Berarti kalau 5 dikali 2 kan hasilnya 10, lebih dari 7. Maka tidak boleh. Kita ambil angka yang lebih kecil, yaitu 1. Maka 1 kita letakkan di atas, 1 dikali 5 itu hasilnya 5. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah angka 7. Kemudian kita kurang. 5-nya kita turunkan, 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. Maka menjadi bilangan 25. Setelah kita kurang, kita bagi. Bilangan 25 dibagi 5, kita dapat hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 5. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah, tinggal dikurang. 25 dikurang 25, hasilnya adalah 0. Jadi, hasil dari 75 dibagi 5, itu kita dapat hasilnya adalah 15. Oke, itu tadi teman-teman materi kita tentang pembagian dengan satu angka. Semoga materi yang dijelaskan dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Dan apabila teman-teman masih ada bingung atau ingin bertanya, boleh tanya ketika pembelajaran berlangsung. Sekian pembelajaran dari Miss Ri, ucapkan terima kasih dan selamat belajar, friend.